Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Ina Satjanitra dengan NIM 2230 2080 1035. Saya Rina Priliani dengan NIM 2230 2080 1041. Saya Fernanda Kristasya dengan NIM 2230 30 80 11 30. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai regional atau anatomi, lebih tepatnya regional utama tubuh pada manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang regional anatomi. Anatomi regional adalah metode untuk mempelajari struktur tubuh dengan memusatkan perhatian kita pada bagian atau segmen tertentu. Regional anatomi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu sintopia, yang kedua skeletopia, yang ketiga holatopia. Sintopia adalah kedekatan organ tubuh dengan organ yang lain. Sementara skeletopia adalah kedudukan organ terhadap struktur atau rangka. Sementara holotopia adalah gabungan dari sinopia dan skeletopia, yaitu kedudukan organ secara keseluruhan. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai regional utama tubuh atau juga disebut dengan major part of body. Regional utama tubuh dibagi menjadi 2, yaitu regio axialis, yaitu yang berada paling dekat dengan sumbu aksial. Yang kedua yaitu regio appendicularis, yaitu pada sisi lateral. Baik, yang pertama yaitu regio axialis. Regio axialis terbagi menjadi beberapa bagian. Yang bagian pertama yaitu caput atau di daerah sekitar kepala. Yang kedua yaitu column atau cervical yang berada pada bagian daerah leher. Yang ketiga yaitu thorax yang berada pada bagian rongga dada. Yang keempat yaitu ada abdomen yang berada pada bagian sekitar perut atau rongga perut. Yang kelima perineal atau pelvis perineum yaitu berada pada rongga pinggul. Selanjutnya kita masuk ke bagian regio appendicularis. Regio appendicularis ini dibagi menjadi 2 bagian lagi, ada membrum superior dan membrum inferior. Membrum superior sendiri biasa kita sebut sebagai tungkai atas atau lengan. Membrum inferior dibagi lagi menjadi anterior dan posterior. Kita masuk ke anterior. Di bagian anterior sendiri dibagi menjadi anterior thigh region atau femur, anterior knee region atau pretel, anterior leg region atau cruris, anterior ankle region dan foot region. Kita lanjut ke posterior. Di sini ada gluteal region atau bokong, kita biasa sebut bokong. Selanjutnya ada thigh region juga, ada posterior knee region, posterior leg region, dan foot juga. Itu dia penjelasan dari kami Mengenai anatomi regional, Baik, kita akan memasuki ke tahap selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rizaldi dengan NIM 2230 1080 1002 dan saya Nyoman Darsana dengan NIM 2230 1080 1009. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang planes of anatomy atau bidang pada anatomi. Baik, yang pertama ada medial plane, yaitu sebuah garis bidang tubuh yang membagi tempat di tengah-tengah tubuh sehingga tubuh terbagi menjadi 2 bagian, yaitu dexter bagian kanan dan sinister bagian kiri. Selanjutnya ada frontal atau frontal plane, yaitu garis yang membagi tubuh menjadi 2. Yang pertama bagian depan atau interior dan yang bagian belakang disebut posterior. Kemudian yang ketiga adalah sagittal plane, yaitu garis bidang yang membagi bagian kanan atau bagian kiri tubuh menjadi 2 bagian, yaitu pada bagian kanan yaitu dexter dan bagian kiri yaitu sinister. Kemudian yang keempat yaitu ada transverse plane, yaitu garis bidang horizontal yang membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu pada bagian atas yaitu superior dan bagian bawah inferior. Perkenalkan, nama saya Nova Indriana dengan NIM 2230 30 80 11 18. Saya Audata Karolina Rigan dengan NIM 2230 30 80 11 11. Saya Zahra Naswa Salsabila Alfarabi dengan NIM 2230 20 80 11 03. Kami akan menjelaskan tentang direction anatomi. Direction anatomi sangat berguna saat mempelajari anatomi karena menyediakan metode komunikasi umum yang membantu menghindari kebingungan saat pengenalan struktur. Istilah-istilah ini sangat berguna ketika
ketika menggambarkan lokasi struktur atau bagian tertentu dari tubuh yang akan dipelajari dalam anatomi. Direction anatomi tubuh terbagi menjadi dua, yaitu lateral view dan anterior view. Berikut penjelasan. Lateral view. Yang pertama yaitu ada kranial, yaitu bagian kepala atau bagian atas. Kemudian yang kedua ada caudal, yaitu bagian bawah ataupun bagian ekor. Kemudian yang ketiga ada posterior atau dorsal, yaitu bagian punggung atau bagian belakang. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu ada anterior atau vertebral, yaitu bagian depan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anterior view. Anterior view itu terbagi menjadi 4 arah, yaitu yang pertama itu ada arah medial, yaitu arah yang mendekati pada bidang tubuh bagian median. Yang kedua itu ada arah lateral yang menjauhi bagian bidang tubuh atau arah luar. Yang ketiga dan yang keempat itu adalah arah proksimal dan arah distal. Arah proksimal dan arah distal itu ada pada bagian lengan dan pada bagian kaki. Proksimal itu adalah arah yang mendekati pada pangkal tubuh atau batang tubuh. Sedangkan arah distal itu adalah arah yang menjauhi bagian pangkal tubuh atau batang tubuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Elizabeth Haris dengan NIM 2230 2080 1048. Di sini saya akan menjelaskan terminologi anatomi, yaitu istilah bagian tubuh. Yang pertama yaitu superior. Superior disebut juga dengan bagian atas atau kranial. Superior merupakan istilah yang digunakan untuk struktur yang lebih dekat pada kepala. Contoh, mulut terletak superior terhadap dagu. Yang kedua, inferior. Disebut juga dengan bagian bawah atau caudal. Inferior merupakan istilah yang digunakan untuk struktur yang lebih dekat pada kaki. Contoh, pusat terletak inferior terhadap payudara. Yang ketiga yaitu anterior. Anterior atau yang disebut juga bagian depan. Anterior merupakan istilah yang digunakan untuk struktur yang lebih dekat ke depan. Contohnya, lambung terletak anterior terhadap limfa. Yang keempat, posterior. Posterior atau disebut juga bagian belakang. Posterior merupakan istilah yang digunakan untuk struktur yang lebih dekat ke belakang. Contohnya, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Sekian dari saya, mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Indah Novia Putri dengan NIM 2230 2080 1046. Saya yaitu kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai terminologi anatomi tentang istilah-istilah bagian tubuh. Baik teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai istilah bagian tubuh kita dalam anatomi. Seperti yang kita tahu, garis pada bidang sagital membagi tubuh kita menjadi dua bagian, yaitu bidang lateral dan medial. Lateral merupakan istilah yang digunakan untuk struktur yang lebih jauh dari midline. Contohnya, mata kita terletak lateral dari hidung. Istilah selanjutnya yaitu medial. Medial merupakan istilah yang digunakan untuk struktur yang lebih dekat dari midline. Contohnya, arteri brachialis terletak medial dari tendon bicep. Istilah bagian tubuh lainnya yaitu profunda. Profunda merupakan istilah yang digunakan untuk struktur yang lebih jauh dari permukaan. Contohnya yaitu tulang hasta dan tulang pengumpil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Istilah selanjutnya, proksimal. Proksimal juga diartikan atas, yaitu istilah yang digunakan untuk struktur yang lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal tubuh. Contohnya yaitu siku kita terlihat proksimal terhadap telapak tangan. Sekian penjelasan dari saya.
Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang distal. Distal artinya adalah lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Dan contoh dari distal adalah pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Selanjutnya, ventral. Ventral artinya adalah ke arah depan atau perut. Contoh dari ventral adalah tungkai serangga berada pada sisi ventral. Selanjutnya, caudal. Arti dari caudal adalah ke arah ekor atau menuju inferior. Contoh dari caudal yaitu pusar terletak inferior terhadap payudara. Selanjutnya, dorsal. Dorsal artinya adalah ke arah punggung atau tulang belakang. Contoh dari dorsal adalah ginjal terletak pada segi dorsal dari rongga perut. Baik, selanjutnya kami di sini akan menjelaskan terkait terminologi anatomi tentang arah pergerakan anatomi atau motion. Saya Winnie Widya Astuti dengan NIM 22 30 30 80 11 38 dan saya Tara Asih Putri Safindra dengan NIM 22 30 20 80 10 97. Saya Kristiani Margareta Sinaga dengan NIM 22 30 20 80 10 84. Check it out! Baik, arah pergerakan anatomi yang pertama yaitu fleksi dan ekstensi. Fleksi merujuk pada gerakan yang menurunkan sudut antara dua bagian tubuh. Dengan kata lain yaitu menekuk atau membengkokkan. Sedangkan ekstensi merupakan gerakan yang meningkatkan sudut antara dua bagian tubuh. Dengan kata lain yaitu meluruskan. Contohnya pada ruas jari, siku, lutut, pergelangan tangan, dan lain-lain. Baik, gerakan anatomi kedua yaitu aduksi dan abduksi. Aduksi merupakan gerakan mendekati tubuh, sedangkan abduksi merupakan menjauhi tubuh. Contohnya pada bahu, pinggul, gerakan merapatkan jari, dan lain-lain. Baik, gerakan anatomi yang ketiga yaitu rotasi. Rotasi dibagi menjadi dua, yaitu rotasi medial dan lateral. Rotasi medial merupakan gerakan berputar menuju, terkadang disebut juga sebagai rotasi internal. Yang kedua yaitu rotasi lateral, merupakan gerakan berputar menjauh. Selanjutnya adalah sirkumdiksio, merupakan gerakan sirkuler atau gerakan sirkumferensial pada sendi bahu yang merupakan gabungan dari gerakan fleksi, ekstensi, aduksi, dan abduksi. Gerakan selanjutnya yaitu inversi dan inersi. Inversi merupakan gerakan memiringkan telapak kaki ke arah dalam tubuh, sedangkan inersi merupakan gerakan memiringkan telapak kaki ke arah luar tubuh. Gerakan selanjutnya yaitu pronasi dan supinasi. Pronasi merupakan gerakan menelungkupkan telapak tangan, sedangkan supinasi merupakan gerakan menengadahkan telapak tangan. Contohnya, ketika kita membalikkan telapak tangan. Gerakan selanjutnya yaitu elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan yang mengacu pada arah yang superior seperti mengangkat bagian tubuh. Sedangkan depresi merupakan gerakan yang mengacu pada arah yang inferior seperti menurunkan bagian tubuh. Contohnya menaikkan bahu, menaikkan leher, dan gerakan membuka menutup mulut. Gerakan selanjutnya yaitu protraksi dan retraksi, di mana protraksi ini merupakan gerakan memajukan bagian tubuh, sedangkan retraksi merupakan gerakan memundurkan bagian tubuh. Contohnya ketika kita membusungkan dada atau memajukan rahang.